Alhamdulillah, alhamdulillah, wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual, tentunya dalam kajian rutin yang melaksanakan itu majelis virtual edisi ke-116 tentunya. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan sama-sama mengkaji mengapa kita membela Palestina. Ya, tentunya hal ini yang menjadi satu catatan bagi kita eh, kondisi di hari-hari terakhir ini kita suguhi dengan tontonan yang begitu mengiris hati kita ya. Bagaimana di era modern yang katanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, namun masih ada kejadian yang tidak diharapkan. Tentunya mengawali majelis kita hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih berkas sejenak sedikit kita murojaah surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Walhamdulillah bil Quran. Jemaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang bagaimana kita harus lebih peduli kepada Palestina. Hari ini pun di Jakarta ya, aksi damai bagian umat Islam di Jakarta mengadakan hari ini. Tentunya ada satu patah, tidak perlu menjadi manusia untuk memahami persoalan Palestina. Menjadi manusia saja. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang peduli terhadap Palestina. Saudara kita yang paling teraniaya hari ini adalah di Palestina. Kita berhutang budi terhadap Palestina. Kenapa? Tentunya nanti kita akan sama-sama bahas hari ini. Karena itu, karena ada keterlambatan, mohon maklumnya karena ada terkait dengan teknis dan sebagainya. Insya kita akan sama-sama optimalkan sampai setengah 7. Mohon kiranya Ustadz Indra untuk memberikan materinya. Kan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini saya sudah dijadikan co-host belum ya? Oh, sudah ya. Ya, ya. Terima kasih Ustadz Enden. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin hafizakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin virtual ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan kita selalu berada dalam keadaan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam keadaan menempuh jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada beliau beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Enden di awal ya. Saat ini kita menyaksikan
sebuah peristiwa besar yang sesungguhnya ini sudah berjalan sejak lebih dari 75 tahun yang lalu. Ya. Saudara-saudara kita di Palestina menghadapi berbagai macam penindasan. Mereka berada dalam keadaan terjajah, wilayah mereka diblokade, ruang gerak mereka demikian sangat sempit, ya, dan terus-menerus mereka menghadapi berbagai macam serangan-serangan, ya, penindasan-penindasan dari Zionis Israel. Ya. Sementara kita melihat para pemimpin dunia seolah-olah bungkam, ya. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Para pemimpin Arab mungkin dengan berbagai macam alasan juga mereka belum bisa melakukan lebih, ya, terhadap saudara-saudara kita. Terlebih lagi juga kita, ya. Saat ini, ya, meskipun itu juga perlu kita syukuri, ya, masih ada di dalam diri kita, ya. Kita hanya bisa mengecam, tapi itu pun perlu kita syukuri karena masih ada di dalam diri kita ini ghirah, ya. Ada kecemburuan, ya. Ada dukungan gitu kepada saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang harus bisa kita jawab, ya, dengan sangat tegas, ya. Mengapa kita membela Palestina? Ya. Mengapa kita mendukung kemerdekaan Palestina? Kenapa kita harus melakukan sesuatu untuk Palestina? Nah, ini yang akan kita bahas, ya, kita bahas bersama. Saya mungkin tidak akan terlalu panjang, ini ringkas saja gitu, ya, membahas tentang masalah ini. Mengapa kita harus membela Palestina? Yang pertama, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, yang menjadi alasan kuat kenapa kita membela Palestina. Karena di Palestina ada Masjidil Aqsa. Ya, ada Masjidil Aqsa di Palestina. Kita tahu Masjidil Aqsa adalah tempat yang memiliki keistimewaan, ya. Ini disebutkan di dalam nas Al-Qur'an, disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam Al-Qur'an kita sudah hafal ayat ini insyaallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra, yang mengisrakan, memperjalankan di malam hari, ya, lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu alladzi barakna haulahu, adalah tempat yang diberkahi, ya, di sekelilingnya itu diberkahi, penuh dengan kebaikan. Linuriyahu, untuk memperlihatkan perjalanan Isra itu, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, Masjidil Aqsa ini adalah tempat Isra-nya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan selama 16 atau 17 bulan Masjidil Aqsa ini pernah menjadi kiblatnya kaum muslimin di dalam sholat, ya. Di masa-masa awal dakwah, kita tahu di masa-masa awal dakwah Rasulullah di Madinah, selama 16 bulan, selama 17 bulan, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, ya. Ini pasti ada rahasianya. Kenapa menyuruh kaum muslimin itu berkiblat ke Masjidil Aqsa? Ya. Ini untuk menunjukkan, pertama adalah keterkaitan, keterikatan, ya,
antara risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan risalah para nabi sebelumnya, yang kebanyakan para nabi itu ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah mereka berada di sekitar Palestina, begitu ya. Para nabi, terutama setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ke bawah sampai Rasulullah SAW, itu kan kebanyakan mereka itu berada di wilayah Palestina, ya. Nah, ini untuk menunjukkan keterkaitan risalah, begitu. Nah, dan juga untuk menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa ini memiliki keutamaan, ya, memiliki keutamaan. Nah, ini kenapa kita kemudian ada kepedulian kepada Palestina, begitu, kepada Masjidil Aqsa. Ya, dan saat ini kita tahu, ya, Bapak Ibu sekalian, Masjidil Aqsa ini secara perlahan tapi pasti ini sedang berusaha dirobohkan oleh orang-orang Israel. Karena apa? Karena mereka ingin membuat bangunan yang baru, ya. Di kompleks Masjidil Aqsa ini, mereka orang-orang Zionis Israel itu akan membangun Haikal Sulaiman, ya. Haikal Sulaiman yang menjadi tempat, semuanya ini hanya menjadi tempat peribadatan orang Yahudi saja, begitu. Ini akan dirobohkan ini, ya. Masjidil Aqsa, ya, akan dirobohkan oleh Zionis Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam hadis, ya, tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa ini gambar yang paling kanan, ya. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la tushaddur rihal, ya, la tushaddur rihal. Janganlah kalian itu bersengaja melakukan perjalanan, maksudnya perjalanan untuk beribadah, ya, illa, kecuali ila thalathati masajid, kecuali ke 3 masjid. Masjid apa saja? Masjid hadza, ya, masjid ini maksudnya adalah Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, ke Masjidil Haram, kemudian yang ketiga wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. La tusyaddur rihal. Jadi kita ini, kata Rasulullah, jangan menyengajakan melakukan perjalanan, melakukan rihlah, ya, untuk beribadah, kecuali ke 3 masjid ini. Kalau ke masjid-masjid yang lain tidak perlu kita mengadakan, maksudnya perjalanan jauh ini kan, ya, sengaja hanya untuk melakukan ibadah gitu, ya, di tempat tertentu, ya, tidak direkomendasikan kita menyengajakan, ya, memaksakan diri gitu untuk ke tempat masjid, misalnya ke Masjid Al-Jabar gitu, ya. Saat ini la tusyaddur rihal, tidak direkomendasikan untuk kita memaksakan diri bersengaja gitu, ya, untuk melakukan ibadah itu, kecuali ke 3 masjid ini yang kita harus memaksakan diri bersengaja gitu, ya, untuk melakukan ibadah di sana, ya. Nah, ini jadi Al-Aqsa ini yang saat ini berada dalam penjajahan Zionis Israel adalah salah satu masjid utama untuk beribadah yang harus kita perhatikan, yang sampai disebutkan secara khusus gitu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada lagi, ini lebih menegaskan lagi ini hadis ini. Ya. Kita ini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diisyaratkan dari hadis ini bahwa kita ini harus memakmurkan Baitul Maqdis. Ini adalah hadis yang menceritakan tentang Maimunah, ya. Maimunahnya di sini adalah mantan hamba sahaya, ya, mantan hamba sahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis, fatwakan kepada saya, jelaskan kepada saya tentang Baitul Maqdis.
faqalatuhu. Ya, kata Rasulullah, datangi. Jadi fatwa dari Rasulullah, jawaban dari Rasulullah tentang Baitul Maqdis, ya, utuhu, datangi, ya, Baitul Maqdis itu, fasallu fihi, lalu sholatlah kalian di dalamnya. Wa kanat biladu idzaka harban, ya. Nah, waktu itu Masjidil Aqsa itu dalam keadaan sedang perang, ya, dan seperti saat ini juga dalam keadaan perang, ya. Idzaka harban, kata Rasulullah, kalau di sana itu dalam keadaan sedang perang, fa illam ta'atuhu, dan kali kamu tidak bisa mendatanginya, wa tusallu fihi, kamu tidak bisa sholat di dalamnya, fab'athu bizaitin, maka kirimlah, ya, kirimlah orang. Kalau nggak bisa kita datang ke sana karena di sana sedang dalam keadaan perang, kata Rasulullah, fab'athu, kirim orang, bizaitin, membawa minyak, ya, membawa minyak, yusraju fi qanadilihi, untuk minyak itu kemudian digunakan menyalakan lampu-lampunya, ya. Nah, ini isyarat yang sangat kuat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk sholat di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, ya. Kita disuruh untuk memakmurkannya, ya. Kita disuruh untuk memakmurkannya. Kalau nggak bisa datang ke sana melaksanakan sholat, ya kirim minyak, ya, untuk memakmurkan Baitul Maqdis, untuk memelihara, menjaga Baitul Maqdis, kirim minyak yang bisa menyalakan lampu-lampunya. Ini kan kita lihat bagaimana penekanan Rasulullah. Jadi kalau nggak bisa datang ke sana, nggak bisa sholat di sana, ya kirim orang aja. Nitip ke orang gitu ya, untuk bisa menyalakan lampu-lampunya di sana. Ini artinya apa? Kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga Baitul Maqdis, untuk memakmurkan Baitul Maqdis. Dalam keadaan saat ini di mana kita sulit, ya, untuk melaksanakan sholat di sana, kita bisa datang ke sana pun dalam keadaan dengan berbagai macam penjagaan, dan juga orang-orang Zionis Israel juga sering melakukan, ya, menodai, ya, Baitul Maqdis ini, Masjidil Aqsa ini, dengan berbagai macam kelakuannya, gitu. Maka ada tuntutan sebetulnya, ya, kepada kita untuk segera membebaskan Baitul Maqdis ini, membebaskan Al-Aqsa ini. Dengan kata lain apa? Membebaskan bumi Palestina, begitu, ya, yang saat ini secara umum sedang dijajah gitu oleh Zionis Israel, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus membela Palestina? Karena di sana ada saudara kita yang sedang tertindas. Ada saudara kita yang sedang terjajah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, perhatikan gambar ini, ya. Ini tembok yang dibangun untuk memblokade Gaza, ya. Memblokade Gaza. Ini ada yang mengatakan bahwa tingginya itu hampir 9 meter, ya. Hampir 9 meter, bahkan 9 meter gitu, ya. Dalam salah satu podcast saya kemarin menyimak, ini tingginya 9 meter. Bayangkan gitu. Dulu kita ingat, ya, di tahun 90-an, ya, ada tembok Berlin itu di Jerman yang dibangun memisahkan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur, gitu, ya. Itu kan tingginya itu 4 meter gitu. Ini 9 meter gitu. Ya, 9 meter. Ini dibangun oleh orang-orang Israel, Zionis Israel itu, untuk memblokade saudara-saudara kita. Sehingga segalanya serba terbatas gitu untuk saudara-saudara kita. Nah, ini ada penjajahan, ada penindasan, dan semua mata sebetulnya dunia saat ini juga mengetahui itu, gitu, ya. Dan kita tentu sebagai seorang sesama Muslim kepada saudara-saudara kita yang sedang tertindas di sana, kita harus memiliki kepedulian, ya. Masalul mu'minina fi tawadihim
Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal mengasihi, ya, watarohumihim, dalam hal saling mencintai, menyayangi, wa ta'atufihim, kemudian ya saling mencintai, saling menyayangi, saling keterikatan di antara mereka itu, mathalul jasad, seperti satu tubuh. Harus seperti satu tubuh. Kalau kita mengaku ingin termasuk orang-orang yang beriman, maka kita ini harus merasakan ini, ya, saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi. Bagaikan ikatannya itu, ya, mathalul jasad, seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Bagaimana? Idashtaka minhu adwun, apabila salah satu bagian tubuh itu merasakan sakit, tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal huma, maka seluruh tubuh itu akan ikut terjaga, ya, nggak bisa tidur, ya, kemudian merasakan demam, begitu. Ada sakit di salah satu tubuh, maka demam, gitu, ya, tubuh itu seluruhnya, gitu. Nah, begitu seharusnya kita yang kita rasakan terhadap apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sedang dalam keadaan tertindas, mereka sedang dalam keadaan terjajah, mereka terus diburu, dibunuh, ya, anak-anak, perempuan, orang tua, ya, warga sipil, gitu. Kan ini sejak dulu, gitu ya. Sejak dulu mereka itu. Hamas saat ini muncul, para pejuang Palestina saat ini muncul melakukan perlawanan, ya ini sebagai respon dari penjajahan yang telah berlangsung sekian lama, begitu. Ya. Nah, kita harus bisa merasakan, ya. Kita harus bisa merasakan bagaimana penderitaan mereka. Oleh karena itu, kita membela mereka, ya, sebagai bagian jasad mereka. Kita ini kaum muslimin, ya, kita walaupun jauh berada di Indonesia, tapi kita ini satu tubuh dengan mereka. Mereka dalam keadaan terluka, maka kita merasa demam. Begitu. Ya, kita merasakan demamnya. Demamnya itu adalah dengan memberikan kepedulian kepada saudara kita. Ya, kita masih jauh mungkin, ya, atau saya, ya, jangan kita. Saya masih jauh gitu untuk bisa datang ke sana berjihad. Mungkin juga belum memiliki kekuatan, belum memiliki kemampuan gitu. Ya. Tapi sekurang-kurangnya, ini sekurang-kurangnya sekali, dan itu sangat miris kalau hanya itu, gitu ya. Sekurang-kurangnya sekali adalah doa, kan gitu. Ini kalau doa udah enggak, wah ini kebangetan, gitu ya, kita sebagai sesama muslim, sesama saudara muslim, begitu ya. Kita nih harus lebih, bukan hanya sekedar berdoa, gitu, seharusnya punya perhatian ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini sudah berlangsung lebih dari 75 tahun. Ya, bagaimana saudara-saudara kita ini tertindas, gitu. Setelah sekian lama saudara-saudara kita ini diburu, dibunuh, gitu ya, diburu, dibunuh oleh mereka, gitu. Setelah lebih dari 75 tahun. Nah, ini harus ada kepedulian, ya. Jadi qadhiyah Palestina ini atau problematika Palestina ini harus menjadi menjadi mewarnai diri kita. Artinya sesuatu yang betul-betul harus melekat dalam diri kita, ya. Salah satu hal yang harus melekat menjadi pikiran kita, begitu. Qadhiyah Palestina ini, problematika Palestina ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba lihat, ya. Kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan mereka, bangsa Palestina yang dijajah oleh Zionis Israel, ya. Pada tahun 1947, sebelum Israel berdiri, ya, lihat yang hijau ini. Yang hijau ini adalah wilayah Palestina. Ada orang-orang Zionis, ada orang-orang Israel yang berwarna putih itu. Perhatikan yang tahun 1947, ya. Ini wilayah Palestina. Orang-orang Yahudi berada di sana karena memang mereka datang, atau mereka juga sebagian memang sejak dulu sudah ada yang tinggal di situ, gitu. Dan ketika datang mereka tidak dihalang-halangi.
karena pada dasarnya kaum muslimin itu kaum muslimin itu tidak harus dalam arti secara hubungan kemanusiaan tidak dilarang kan kita ini untuk berbuat baik kepada siapapun ya, kepada non muslim. Bapak Ibu perhatikan di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ya. Kenapa jadi dulu bangsa Palestina membiarkan mereka masuk ya, karena memang mereka datang ingin menjadi sebagai warga negara Palestina gitu, datang. Ya kita terima ya gitu awalnya gitu ya, kita tidak ada suudzon gitu dari bangsa Palestina kepada orang-orang Yahudi gitu ya, mereka dibiarkan masuk gitu karena memang di dalam ajaran agama kita ya, Bapak Ibu ya, kita ini kan disebutkan di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ya, ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kan begitu. Ya. Bahwa kita ini di dalam agama kita ini tidak dilarang kata Allah ya. Tidak dilarang anil ladzina lam yuqatilukum fiddin, kepada orang-orang yang tidak memerangi karena agama ya. Kemudian walam yukhrijukum min diyarikum, tidak dilarang kita bersikap kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari tanah air, tidak mengusir kita, kemudian tidak menjajah kita. Untuk apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Berbuat baik dan berbuat adil. Jadi kita ini nggak dilarang untuk berbuat baik, berbuat adil kepada non-muslim. Selama mereka itu tidak mengusir kita dari tanah air kita, kemudian juga mereka itu tidak memerangi kita, tidak menjajah kita. Tidak dilarang kita berbuat baik kepada non-muslim. Tidak dilarang kita untuk sebentar. Tidak dilarang kita untuk berbuat adil pada mereka. Begitu. Ya. Nah, ini makanya kenapa ketika mereka datang diterima ya oleh orang-orang Palestina. Nah, tetapi memang Zionis ya, gerakan Zionis itulah awalnya gitu yang kemudian melakukan konspirasi ya, sehingga mereka terus ya kemudian dipersenjatai oleh Inggris pada saat itu, akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan penjajahan sampai akhirnya terus berkurang ya wilayah Palestina itu. Kemudian diusulkan ya untuk membagi wilayah pada tahun 1947 itu, membagi wilayah Israel dengan Palestina. Tentu saja ini juga ditentang gitu ya. Nah, ketika dalam kondisi pertentangan tentang pembagian wilayah ini, pembagian wilayah itu perencanaannya seperti ini yang berikutnya ya, gambar yang kedua. Ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina ya. Wilayah yang tepi barat, kemudian jalur Gaza dan sebagian wilayah itu ya seperti itu ditentang oleh negara-negara Arab, ditentang oleh bangsa Palestina, apalagi gitu ya pembagian seperti ini. Tiba-tiba tahun 48 mereka kemudian mendeklarasikan negara Israel ya, mendeklarasikan negara Israel. Lihat seperti ini ya kondisinya. Dan semakin berkurang karena orang-orang Israel itu terus membangun ya, pemerintah Israel itu, Zionis Israel itu terus membangun pemukiman-pemukiman. Ini sampai tahun 2005 saja sudah seperti ini. Ini yang terpisah, ini tepi barat dengan jalur Gaza ya. Jalur Gaza yang sebelah kiri itu jalur Gaza, yang di atasnya ya. Nah, ini tepi barat. Ini terus berkurang gitu. Makanya kenapa terjadi terus bentrokan-bentrokan, karena penentangan kepada perluasan daerah ya, pemukiman terus dibangun gitu oleh orang-orang Zionis ini. Dan dunia bungkam. Dunia hanya bisa mengecam. Ya, begitu. Pemerintah negara-negara besar itu malah mendukung gitu. Ya. Apalagi Amerika gitu ya. Amerika, kemudian Inggris, kemudian Jerman dan lain sebagainya. Mereka malah mendukung Israel ini.
terus wilayah. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Kita dipaksa untuk, ya, bangsa Palestina itu dipaksa untuk berdamai. Kemudian, oh, damai kayak gimana? Lihat wilayahnya berkurang dengan demikian luar biasa gitu. Ya, berkurang dengan luar biasa. Ya. Jadi perdamaian macam apa gitu yang diinginkan, ya. Buktinya mereka kalau betul-betul katanya mau berdamai gitu, tetapi terus membangun pemukiman-pemukiman sehingga wilayah Palestina ini semakin berkurang begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kita akan bersikap acuh tak acuh ya terhadap realita seperti ini? Kaum muslimin di seluruh dunia tentu harus memperjuangkan, membela bangsa Palestina yang tanahnya direbut oleh mereka begitu ya. Harus membela bangsa Palestina yang terus ditindas, dijajah begitu. Kaum muslimin ini seharusnya bagaikan seperti bangunan ya di perumpamaan yang lainnya. Tadi kal jasad seperti satu jasad. Nah, di dalam hadis yang lain, di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu kal bunyan, seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Rasulullah ini mengumpamakan dengan tangannya ya. Seperti ini. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Harus saling menopang, harus saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Begitu seharusnya, ya. Begitu seharusnya kaum muslimin. Tidak seperti yang terjadi saat ini, ya. Terutama ini bangsa Arab yang berada di sekitar Palestina saat ini, gitu. Mereka tidak bisa berbuat banyak, ya. Padahal Bapak Ibu pernah terjadi resolusi, ya. Pernah dicanangkan sebuah resolusi, namanya resolusi Khartoum. Ini di Sudan. Negara-negara Arab tahun 1967 ini pernah melakukan pertemuan di Sudan, di Khartoum, ya, di ibu kota Sudan. Kemudian menyepakati ya di sana itu bahwa mereka itu tidak boleh berhubungan dengan negara Israel, tidak boleh menjalin kerjasama dengan Israel, dan harus merebut wilayah-wilayah Arab yang diserobot oleh Israel. Ya. Dan mereka tidak akan membuka pangkalan militer asing, melarang ya dibukanya pangkalan militer asing di negeri-negeri Arab, karena itu hanya akan menguntungkan Israel. Ya. Tapi ternyata ya semua negara Arab yang saat itu mengeluarkan di dalam KTT itu ya, di dalam KTT itu mengeluarkan resolusi Khartoum itu, ternyata saat ini semuanya sudah menjalin hubungan dengan Israel. Konon katanya tidak mau mendirikan pangkalan militer. Nyatanya sekarang ya di negara Arab itu totalnya ada 23 ya pangkalan militer negara-negara negara asing yang semuanya itu mendukung Israel. Ya. Nah, ini kelemahan ya. Kelemahan kita kaum muslimin dan khususnya kelemahan bangsa Arab ya. Saat ini tidak bisa berbuat banyak begitu ya. Nah, padahal harusnya al mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu kal bunyan, bagaikan satu bangunan yang yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Ya. Berikutnya ini yang terakhir. Khususnya bangsa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kita ini punya ikatan khusus dengan bangsa Palestina. Ini sayang ya, ada penerbit Bulan Bintang. Saat ini sudah tidak ada penerbit Bulan Bintang itu. Buku-bukunya tapi masih bisa diburu ya. Ada buku yang ditulis oleh Muhammad Zain Hasan. Ya. Judulnya Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Ini diterbitkan oleh Bulan Bintang ya, penerbit Bulan Bintang. Ini penerbit yang terkenal di masa lalu ya, menerbitkan buku-buku Islam. Di dalam buku ini banyak sekali ya foto-foto tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, bagaimana bangsa Indonesia melakukan diplomasi ke negara-negara Arab.
dan didukung oleh negara-negara Arab ya. Bagaimana kemudian bangsa Indonesia diakui ya secara de facto, secara de jure gitu sebagai negara yang berdaulat. Nah, Muhammad Zain Hasan dia ini adalah ketua panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam bukunya ya Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri halaman 40 beliau menyebutkan ya bagaimana peran serta, opini dan dukungan nyata bangsa Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia. Tentu saja ini Palestina sebelum Israel berdiri ya, negara Israel berdiri. Bagaimana bangsa Palestina ini memiliki perhatian kepada bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia di saat negara-negara lain itu belum berani bersikap, ya, belum berani mengambil sikap, ya, karena memang mereka ini belum memahami ya waktu itu tentang adanya sebuah negeri di Asia Tenggara yang mayoritas Muslim yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus peduli kepada Palestina? Karena dulu pun Palestina peduli kepada kita, bangsa Indonesia. Yang di sebelah kiri ini adalah Mufti Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Ya, beliau adalah Mufti besar Palestina. Ketika beliau sedang berada di Berlin, ya, di Jerman, di Radio Berlin pada 6 September 1944, beliau menyiarkan ucapan selamat, ya, pakai tanda kutip ya. Karena waktu itu kejadiannya bahwa Jepang ini sudah menyatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ya, makanya kan dibentuk BPUPKI dan lain sebagainya ya. PPKI kan itu awalnya oleh Jepang gitu. Diberikan izin untuk membuat panitia kemerdekaan, persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini disiarkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Beliau menyiarkan ucapan selamat beliau, ya, memberitahukan bahwa ada sebuah wilayah di Asia Tenggara, sebuah negara bersama Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaan. Ini baru tahun 44 nih, sebelum 17 Agustus ya, sudah disiarkan. Nah, tentang Indonesia ini, ya, ini kemudian berita tentang Indonesia ini mulai menyebar ke negeri-negeri Arab, ya. Dan ini bahkan dukungan ini, ya, ini telah dimulai setahun sebelum Soekarno-Hatta memproklamirkan gitu ya. Ini dari seorang Palestina, seorang mufti Palestina. Dan seorang konglomerat Palestina yang ini sebelah kanan ya, Muhammad Ali Taher. Ini seorang konglomerat ya kalau bahasa kita sekarang. Dia ini spontan ketika mendengar ada sebuah negara yang belum merdeka, negara muslim yang besar yang belum merdeka, dia kemudian menyatakan menyerahkan seluruh uangnya yang saat itu ada di Bank Arabia ya, yang disimpan di Bank Arabia, mungkin ada di bank yang lain gitu ya. Yang ada di Bank Arabia, dia kemudian menyatakan terimalah ini, menyerahkan kepada orang-orang Indonesia, terimalah ini ya semua kekayaan saya untuk memenangkan perjuangan Indonesia. Luar biasanya. Dan tanpa meminta tanda bukti. Ya, pokoknya udah ini serahkan kepada masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya, untuk melakukan diplomasi, perjuangan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini bahkan sebelum diproklamirkan kemerdekaan, dukungan dari bangsa Palestina itu nyata gitu ya. Paling tidak dari dua orang ini gitu ya. Dan Indonesia saat ini mulai tersiar di negeri-negeri Arab. Dan kemudian mulai muncullah reaksi ya di negeri-negeri Arab. Di antaranya adalah di Mesir. Ya. Di Mesir ada sebuah ormas ya. Al-Ikhwan Al-Muslimun ya. Mereka kemudian Ustadz Hasan Al-Banna, Syekh Hasan Al-Banna yang menjadi ketua ormas waktu itu ya. Kemudian apa? Memperlihatkan dukungannya kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi Ustadz Hasan Al-Banna ini fotonya ya. Ini foto Ustadz Hasan Al-Banna yang berjenggot.
Yang sebelah kanan itu Muhammad Zain Hasan yang menulis buku tadi. Kemudian yang sebelah kiri itu Syahrir, ya, yang pernah menjadi, kalau tidak salah pernah menjadi Perdana Menteri, ya, Syahrir ini. Ya, ini Syahrir. Kemudian ada lagi Nazir Pamuncak, ini agak ketutupan. Ini ketutupan ya sama tulisan sebelah kirinya siapa? Syahrir. Nah, ini kenapa mereka ini datang ke menemui Ustadz Hasan Al-Banna? Karena Ustadz Hasan Al-Banna dengan Ikhwanul Musliminnya itu, ya, itulah yang menggerakkan pertama kali demo, ya, demonstrasi atau aksi solidaritas kemerdekaan Indonesia di Mesir, yang kemudian diikuti, ya, oleh elemen-elemen lain mendukung, ya, mendukung kemerdekaan Indonesia, mendesak, ya, mendesak pemerintah Mesir untuk apa? Untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena waktu itu belum ada satu negara pun, dan ini sebagai dalam konvensi internasional menjadi syarat, ya, sebuah negara itu akan dikatakan berdaulat kalau ada secara de jure, de facto, de jure, ya, secara hukumnya ada negara yang mengakui kedaulatannya, gitu. Ya. Nah, bagaimana ini berawal dari Syekh Amin Husaini, kemudian menyebar ke negara-negara Arab, diantaranya ke Mesir, kemudian di Mesir bangkit aksi solidaritas untuk kemerdekaan Indonesia, ya, bagaimana difasilitasi, ya, mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir di Al Azhar itu untuk menggalang opini, ya, diberitakan tentang ke media-media di koran-korannya Ikhwan waktu itu, ya, kemudian di koran-koran yang lain juga, gitu ya, di Mesir, di organisasi-organisasi yang ada di Mesir, kemudian disampaikan opini tentang kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi mahasiswa Indonesia ini menulis, ya, menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran-koran lokal, kemudian melaksanakan tablik-tablik, demonstrasi digelar, gitu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian pada 22 Maret 1946, Mesir kemudian atas desakan masyarakat Mesir pada saat itu dari kalangan Islam, ya, terutama dari Ikhwan Muslimin, kemudian juga dari kalangan yang lainnya, gitu ya, dari kalangan nasionalis di Mesir juga, gitu. Itu akhirnya mengakui, tercatat menjadi negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Setelah itu menyusul, ya, menyusul Syria mengakui kemerdekaan Indonesia, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, Afghanistan, dan kemudian negara-negara yang lainnya. Nah, dengan begitu, ya, dengan dukungan dari negara-negara Arab, dari negeri-negeri Muslim, maka pada saat itu Liga Arab ini berperan penting, ya, resmi, ya, secara resmi keputusan sidang Dewan Liga Arab tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada sebuah negara Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Nah, ini, ya, ini bagaimana berawal dari Palestina, ya, berawal dari orang Palestina. Nah, ini foto yang nampak ini, ya, yang sebelah kanan Nazir Pamuncak, ya, yang berkumis tuh. Kemudian yang berjenggot di tengah itu Agus Salim, ya, Haji Agus Salim. Yang sebelah kiri yang berjenggot juga itu Ustadz Hasan Al-Banna, ya. Melakukan pertemuan untuk menyampaikan rasa terima kasih bangsa Indonesia kepada bangsa Mesir, ya, pada saat itu, ya. Nah, ini lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Ini betul-betul di masa lalu sudah diperlihatkan, ya, oleh para pendahulu kita. Bagaimana Indonesia pun merasakan keberkahan, ya, keberkahan dari semangat ukhuwah Islamiyah itu. Begitu sehingga Indonesia bisa merdeka. Nah, saat ini, ya, bangsa Palestina juga harus kita sikapi dengan sikap yang sama, dukungan yang sama, ya. Jadi kenapa kita mendukung kemerdekaan Palestina, ya, karena kita terlebih lagi secara khusus, ya, bangsa Indonesia memiliki keterikatan sejarah, ya.
memiliki tanda kutip nih hutang budi begitu ya kepada bangsa Palestina yang sejak awal telah menyuarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, saat ini adalah saat yang tepat menurut saya gitu ya. Bangsa Indonesia ini memperlihatkan dukungan yang kuat ya. Bukan hanya sekedar mengecam ya. Itu nggak akan ada pengaruhnya kalau hanya sekedar ucapan mengecam, tapi galang bantuan ya. Terutama adalah bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang saat ini tertindas ya. Nah, ini harusnya yang dilakukan dengan sangat kuat ya oleh khususnya bangsa Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu sekalian itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini walaupun sekilas bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana pentingnya kita memberikan dukungan ya kepada bangsa Palestina. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustadz Muhammad Kurniawan yang tentunya sudah memberikan gambaran ya secara komprehensif tadi. Sebenarnya dengan tiga ini saja sebenarnya ketika kita memahami kita perlu membela Palestina, yang pertama tadi ada di sana ada Al-Aqsa yang tentunya di dalamnya ada tahan, sana juga ada saudara kita yang tertindas, orang-orang Gaza diantaranya, termasuk yang tak kalah penting. Yang ketiga, ada ikatan khusus kita dengan Palestina, karena mereka ataupun negara Palestina, negara yang pertama kali mendeklarasikan Indonesia sebagai negara merdeka. Kang Budi. Alhamdulillah secara kelembagaan di Al-Irsad melalui pimpinan pusat ya kemarin hari Jumat kita mengadakan aksi solidaritas, bentuknya penggalangan dana dan bentuk lain ya. Untuk hal lain tentunya kemarin dalam waktu mungkin disampaikan dan kemarin sudah terkumpul sekitar 100 juta alhamdulillah untuk Bandung saja. Karena ini diakomodir dari pusat bisa terkumpul lebih besar lagi karena semua aliser kemarin melakukan kegiatan yang sama di beberapa unit pendidikan. Itu mungkin sehubungan dengan waktu yang sudah 6.32, mungkin barangkali sebelum ditutup ada satu penanya kami persilahkan. Barangkali dipersilahkan kalau ada, kalau tidak ada tidak mangga kalau ada. Cukup jelas tadi. Insya Allah sudah cukup jelas. Insya Allah terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan memberikan penguatan untuk kita semua lebih peduli kepada saudara-saudara kita Muslim di Palestina. Mungkin terakhir Ustaz akan lebih berkah ditutup dengan doa mungkin dikhususkan pula ke saudara di Palestina. Persilakan Ustaz. Ya, Bapak Ibu sekalian, marilah kita di akhir pertemuan ini secara khusus ya kita berdoa dan kita selipkan ya di dalamnya doa untuk saudara-saudara kita di Palestina ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dan para mujahidin di Palestina. Allahumma thabbit imanahum. Ya Allah, kuatkanlah keimanan mereka. Wa anzilis sakinata ala qulubihim, dan turunkanlah ketenangan ke dalam hati-hati mereka. Wa wahhid sufufahum, dan satukanlah barisan mereka. Allahumma
ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang menjajah saudara-saudara kami. Allahumma dammiril Yahuda. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Yahudi yang menjajah saudara-saudara kami. Wasyatit syamlahum. Cerai-beraikanlah persatuan mereka. Wafarrik jam'ahum. Dan pecahkanlah perkumpulan mereka. Allahumma nsuril mujahidina ala a'daina. Ya Allah, tolonglah para mujahid atas musuh-musuh mereka. A'da ad-din, musuh-musuh agama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dan jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengakhiri terus ini mari kita sama-sama baca istighfar, hamdalah dan doa. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi pada semuanya insya Allah kita bertemu kembali di virtual selanjutnya. Semoga terima Mangga sami-sami. kita semua amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, mohon maaf dari saya barangkali ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.